Hari Sabtu, pekan biasa yang ke-20 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik, tanggal 23 Agustus 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study, and work pleasing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Tailung. Untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Mama Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk para suster Santo Agustinus dari Rahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Stephen Lee, Michelle, Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani, Stefani Rawi. Untuk kesehatan, keselamatan, berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi Bogor terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Shirley, Lenden Aurelia di Aeropas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Metubeno di Pontianak. Untuk Ibu Cindy Lewadi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina diberikan kesehatan dan kesembuhan, serta kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Semoga Ibu Tresia Liubun diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan juga untuk keluarga Ibu Cameli dan Bapak Setiaprana Kunadi di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, berkat usaha, dan kelancaran studi untuk keluarga dari Mama Namuras, Franciscus, kesehatan Rosalina Imbok, kelancaran studi untuk Dea Kevin Putri, serta John Kennedy. Mohon berkat usaha dan kelancaran pekerjaan dan studi untuk keluarga Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, dan keluarga. Dari Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Dari keluarga Ibu Elizabeth Nawati dan Bapak Boniface Aristo, mohon kesembuhan Ivander Aristo Sudarnoto dari tumor otak. Semoga kembali dari China dengan sehat. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim dari keluarga Ahya Samson. Untuk keluarga Ibu Anis Vela di Jakarta, mohon kelancaran pekerjaan usaha dan kesehatan untuk Sister Gregoria Darani dan Serpasius Ion Medi Kuching. Untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta. Untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Apia Yupita, kesehatan Jeffrey Diung, Jeffrey Lim di Arupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minani, Felicitas Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Omahan. Dari keluarga Ibu Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jiucu.
Dari keluarga Bapak Robert Madeng dan Ibu Rosminta Sakti di Jakarta. Dari keluarga Ibu Yuliana Yosinori Ayang dan Bernardus Febrian, mohon ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah Bapak Sylvester Joham. Untuk keluarga Ibu Lucia Sumitro di Singkawang. Untuk keluarga Ibu Nemilika dan keluarga di Singkawang. Untuk keluarga Ibu Kristina Sauri dan di Singkawang. Untuk keluarga Ibu Firmina di Singkawang. Untuk keluarga Bapak Jo di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Faril Gracio Pio di Sanggau. Dan juga untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dipulihkan kesehatan. Dan juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Orang yang mengemban tanggung jawab cenderung melekat pada kedudukannya. Yesus menegur para pemimpin sezamannya. Segala yang mereka lakukan hanyalah untuk mencari muka. Yesus bersabda, barang siapa merendahkan diri akan diluhurkan. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, Engkau berkenan akan kejujuran dan kebenaran. Ajarilah kiranya kami percaya sungguh dan berilah hati sederhana yang sanggup mengabdi kepadamu dengan kebenaran tanpa pamrih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Rut. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari Rut, wanita Moab, berkata kepada Naomi, "Izinkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkan anakku, tak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain, dan tak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini.
Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang, sebab aku telah berpesan kepada para pekerja lelaki, supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu, dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan muka sampai ke tanah, dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat balas kasih Tuhan, sehingga memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang belum engkau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang kepadamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak lelaki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja-mu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan pria yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan." Baik, pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan para murid, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah apa yang dilakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat itu, meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan umbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian janganlah kalian suka disebut rabi,
karena hanya satu rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, ialah Bapa di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama, Tuhan telah rela menolong engkau hari ini dengan seorang penebus. Dialah ayah Isai, ayahnya Daud. Boas menerima Rut, dan sesuai hukum lalu dijadikan istrinya. Rut melahirkan Obed, ayah Isai, ayah Daud. Karena itu nama mereka termasuk dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Di dalam bacaan Injil, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Kesalahan kaum Farisi digugat oleh Yesus, dan kewajiban para pemimpin dalam masyarakat baru ditunjukkan. Para penganutnya harus menjadi abdi yang rendah hati bagi saudara-saudaranya, dan harus memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat Allah dan Putra Allah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah dan jamahlah mereka, dan juga kami berdoa untuk semua orang yang telah meninggal, yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, diberikan istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus di surga, berkenanlah menerima dan memberkati roti anggur ini, dan jadikanlah lambang niat kami hendak mengabdi Engkau dengan hati tulus dan sederhana, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan,
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Sirono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seturu yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, hanya Engkaulah Bapa kami yang telah mengutus satu-satunya guru sejati, ialah Yesus Tuhan kami. Kiranya kami semakin mengimani Dia, agar dapat mengalami betapa agung cinta kasih-Mu kepada manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan, kesehatan,
kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.